Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, bahkan mungkin krusial buat masa depan kita semua. Tahun 2030 sering disebut-sebut sebagai decade tipping point. Titik balik bisa jadi, tapi bisa juga jadi titik nadir dari krisis global, mulai dari iklim, energi, sampai krisis sosial. WEF dan IMF sudah memprediksi bahwa kita akan menghadapi tantangan gila-gilaan. Krisis energi, krisis pangan, krisis air, krisis ekonomi, bahkan krisis lapangan pekerjaan. Gila, lengkap sudah. Dan ini bukan ramalan kosong. Ini prediksi berdasarkan data dan tren yang terjadi saat ini. Pertanyaannya sekarang, lo semua udah siap? Udah siap hadapi semua itu? Di video ini, gue nggak cuma mau nakut-nakutin, tapi gue mau ajak lo semua untuk antisipasi, untuk cari solusi sebelum semuanya terlambat. Pertama, kita bahas yang paling hot, literally hot, perubahan iklim. Ini bukan cerita fiksi ilmiah lagi. Cuaca ekstrem, bencana alam, itu udah jadi makanan sehari-hari. Dan lo tahu apa dampaknya? Selain kerusakan lingkungan, perubahan iklim juga berdampak besar pada sumber energi fosil yang selama ini kita andalkan. Produksi energi fosil akan semakin sulit dan mahal. Harga BBM naik, tarif listrik naik, inflasi meroket. Dan yang paling parah, krisis energi ini bisa memicu konflik geopolitik. Negara-negara berebut sumber daya, perang pecah, ekonomi dunia kolaps. Ngeri kan? Kedua, krisis pangan dan air. Ini bukan cuma soal perut keroncongan, tapi soal survival. Cuaca ekstrem yang gue bahas tadi, itu bikin gagal panen di mana-mana. Produksi pangan anjlok, harga makanan melambung tinggi. Dan yang lebih parah, krisis pangan bisa memicu kerusuhan sosial. Air bersih juga jadi barang langka. Kekeringan melanda, sumber air bersih menyusut. Dan lagi-lagi, ini bisa picu konflik dan perebutan sumber daya. Ingat, air adalah sumber kehidupan. Kalau sampai krisis air terjadi, dunia bisa kiamat. Ketiga, disrupsi ekonomi global. Percaya deh, krisis energi dan pangan itu cuma pembuka. Efek dominonya akan jauh lebih dahsyat. Ketegangan geopolitik, utang negara-negara besar yang menggunung, semua itu bisa memicu krisis ekonomi global yang jauh lebih parah dari krisis 2008. Bayangin, nilai mata uang anjlok, inflasi nggak terkendali, pengangguran merajalela, bisnis bangkrut, investasi mandek, dan ekonomi dunia masuk jurang resesi. Ini bukan skenario film Hollywood. Ini prediksi para ahli ekonomi dunia. Keempat, deindustrialisasi dan AI automation. Ini masalah yang nggak kalah pelik. Perkembangan teknologi memang bikin hidup lebih mudah. Tapi di sisi lain, banyak pekerjaan konvensional yang tergantikan oleh mesin dan robot. Lo bayangin, jutaan orang kehilangan pekerjaan, sementara lapangan kerja baru nggak tersedia. Pengangguran meningkat, kesenjangan sosial melebar, dan potensi konflik sosial semakin besar. Ini masalah serius yang harus diantisipasi sejak dini. Kelima, krisis energi listrik di negara berkembang. Ini masalah klasik yang nggak pernah selesai. Ketergantungan pada energi fosil, infrastruktur yang buruk, dan tata kelola energi yang amburadul bikin krisis listrik jadi bom waktu. Bayangin, pemadaman listrik terjadi setiap hari, bisnis merugi, aktivitas masyarakat lumpuh. Dan yang lebih parah, krisis listrik bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Negara kita bisa terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Gue tahu, semua yang gue sampaikan di video ini terdengar suram dan menakutkan. Tapi tenang, gue bukan mau bikin lo semua panik. Justru sebaliknya, gue mau kasih lo solusi. Solusi anti-resesi di tengah krisis energi dan ketidakpastian global. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Kenapa PLTS? Karena PLTS adalah solusi energi yang mandiri, terbarukan, dan ramah lingkungan. Saat harga BBM naik gila-gilaan, saat tarif PLN melonjak tinggi, saat blackout terjadi di mana-mana, sistem PLTS lo akan tetap aman, andal, dan yang terpenting, gratis. Lo nggak perlu lagi pusing mikirin tagihan listrik yang mencekik. Lo nggak perlu lagi khawatir bisnis lo kolaps karena pemadaman bergilir. Mulailah dari sekarang. Bangun sistem PLTS lo sendiri, dan amankan masa depan lo dari ancaman krisis energi dan resesi global. Ingat, masa depan adalah milik mereka yang siap menghadapinya. Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.